Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Mari apa yang sudah diberikan, mari kita terima. Dan kita rindu hari ini kita boleh menerima lawatan Tuhan bekerja atas setiap kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Limpah syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti pada saat ini kami boleh ada. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami juga boleh menikmati akan hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami rindu pagi hari ini kami boleh dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu senantiasa menuntun kehidupan kami, memimpin, bahkan selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Tuhan kuduskan kami, dan kami siap memberikannya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Pagi hari ini mari kita sembah Dia. Saatnya kita menyenangkan hati Tuhan melalui segala penyembahan kita pada Tuhan. Haleluya. Satu sembah, ku pujimu,
Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Kami imani Tuhan pujian ini bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini. Tuhan bertahtalah di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam, mungkin sebagian belum sempat ada yang salaman ya. Beri tangan kanan kiri, katakan bersukacitalah karena hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dicurahkan buat setiap kita. Haleluya. Bukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Satukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja
Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bapak Ibu, curahkan tangannya. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Pagi hari ini kita mengimani bahwa kita menerima kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus kita terima semuanya. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. 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 Hidup di jiwa. Hidup di jiwa, dalam roh di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hidup di jiwa. Hidup di jiwa, dalam roh di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan
Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan yang pertama di amplop warna coklat. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapa yang baik. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami pagi hari ini. Dan kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Dan tiba waktunya kami akan mengembalikan Tuhan apa yang Tuhan sudah berkati bagi kami untuk pekerjaan Tuhan. Mari kuduskan hati kami, tangan-tangan yang memberi, sehingga segala persembahan yang kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya janji firman-Mu Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi puji Tuhan, pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang bertahta, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan roh firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini dan dapat memperbarui hidup kami lebih lagi. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau lengkapi ia dengan Roh Kudus-Mu dan Kau mampukan ia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, selamat kita beribadah hari ini. Dan firman Tuhan yang saya mau sampaikan tentang orang Kristen dan Roh Kudus ya. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14. Mulai ayat 14, 15, 16 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari-hari ini kita dalam suasana doa untuk pencurahan Roh Kudus sampai hari Minggu mendatang ya. Hari Minggu depan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus dalam rangkaian Paskah ya. Hari kematian Tuhan, kebangkitan, lalu kenaikan, lah kemudian hari pencurahan Roh Kudus minggu depan. Nah, tidak ada seorang Kristen pun yang bisa hidup baik menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, apalagi dalam menjalani kehidupan kekristenannya tanpa peranan atau tanpa pengaruh pekerjaan dari Roh Kudus dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan kita semua. Baik kita merasakan, menyadari atau tidak ya. Nah, seringkali kita juga sudah tidak menyadari lagi. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Seperti halnya dalam diri kita, kita nggak melihat ya jantung kita itu bagaimana bergeraknya. Tapi jantung itu kalau nggak ada dalam diri kita ya kita mati ya. Begitu juga dengan ginjal kita, pencernaan kita, otak kita. Banyak organ yang kita nggak menyadarinya kita miliki dalam hidup kita. Sekalipun demikian, organ itu bekerja dan tanpanya kita pasti gak bisa menjalani hidup ini. Begitulah juga dengan Roh Kudus itu, saudara. Tidak terlepas dari setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan sebagai penolong yang lain. Ini Yesus yang mengatakan ini ya. Nah, kata penolong itu, nah saya tertarik kepada yang lain ini. Nah, Yesus adalah juga Parakletos ya, sama penolongnya.
Tapi yang lain ini memakai kata alos bukan heteros ya. Kalau heteros itu berbeda sama sekali. Tapi kata alos itu berbeda tapi sederajat. Berbeda tetapi sama dalam substansinya. Nah, Roh Kudus dibandingkan dengan Yesus dengan demikian adalah oknum yang berbeda. Bahkan juga berbeda dengan Bapa. Ya, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal. Roh Kudus berbeda dengan anak atau berbeda dengan Yesus, tetapi sesungguhnya alos ya. Sama substansinya dalam hal kealahannya, yaitu sama maha kekal, sama maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Itu ya. Ia kemudian dikatakan sebagai seorang ya. Seorang itu adalah menunjuk bahwa Roh Kudus itu bukan cuman sekedar kuasa atau pengaruh atau roh ya, ruah itu angin ya. Tetapi dia adalah satu pribadi. Sebagaimana Bapa dan Yesus juga satu pribadi. Yang pribadi itu antara lain memiliki pikiran. Tidak usah saya baca ya ayatnya ya, kelamaan ya. Toh saudara juga pulang lupa sudah. Tapi kalau saudara berminat ya bisa ambil aja gitu ya materinya itu ya. Dia memiliki perasaan sama seperti kita ya. Mempunyai kehendak dan melakukan tindakan. Apa saja antara lain dia datang ke muka bumi ini untuk menginsafkan kita. Untuk supaya kita orang berdosa yang insaf, yang menyadari dosa kita, kemudian kita mau selamat ya, kita mengaku Yesus. Lalu Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Allah. Ya, memberikan jaminan keselamatan, mendiami, memimpin hidup kita, mengajar, menyertai, menghasilkan buah Roh Kudus, bahkan kita dibaptis dengan roh itu. Ini satu pengalaman yang semoga di hari ini kita semakin banyak jemaat yang dibaptiskan ya, atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini kemudian mengaruniakan karunia-karunia roh ya, ada 9 yang dicatat itu. Ada yang mengatakan lebih dari itu ya. Lalu Roh Kudus juga melakukan doa syafaat. Jadi banyak sekali tadi itu merupakan aspek-aspek kehidupan rohani kita. Jadi sangat penting sekali ya saudara untuk kita didiami oleh Roh Kudus ini dan mengalami bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Semakin bertambah-tambah dalam berbagai dimensinya dan membuat hidup rohani kita semakin diperkaya oleh karya Roh Kudus itu ya. Nah, sebaliknya juga Roh Kudus itu sebagai pribadi di samping melakukan tindakan, dia juga menerima perlakuan. Sama seperti kita ya, kita juga menerima perlakuan. Apakah dia ditaati? Apakah dia dibohongi? Apakah dia ditentang, didukacitakan, dihina, bahkan dihujat? Ini jangan sampai kita ini saudara ya, memperlakukan Roh Kudus tidak dengan seharusnya. Nah,
menginsafkan di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi tanpa Roh Kudus manusia ini nggak akan bisa menyadari atau insaf akan dosa itu, ya. Bahwa dosa itu sesuatu yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah, yang menyakiti hati Allah, yang melawan Allah, yang mengakibatkan manusia tidak punya kebenaran. Sekalipun manusia itu masih punya moral ya dalam batas tertentu, tapi masih jauh dari standar kebenaran Allah. Dan dosa itu akan membawa kepada penghakiman, pada penghukuman. Nah, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa. Saya berdosa ini. Saya jauh dari kebenaran Allah. Dan saya akan menerima hukuman. Olehnya saya memerlukan Yesus yang sudah mati bagi saya. Itu ya. Ada seorang tentara ya. Dia nggak percaya Tuhan Yesus ya. Waktu ada seorang anak Tuhan begitu bersaksi kepadanya, ditempeleng. Kamu perempuan kemarin sore, aku ini sudah menjalani tirakat ya, menjalani tapa berata mengenai Tuhan, kamu ndak usah cari aku gitu. Ya, ditempeleng tiap kali wanita itu bersaksi, sekalipun ditempeleng enggak jemu-jemu ya. Saya ketemu dengan bapak ini, dia bersaksi bahwa bapak itu orang berdosa, perlu Yesus, kalau enggak masuk neraka. Itu saksinya sederhana aja sebetulnya. Nah, sampai 3 kali. Kemudian malam itu enggak bisa tidur tentara ini. Iya, memang saya ini dosa saya banyak sih begitu ya, dalam tentara kan. Ya, dia sudah membunuh orang, dia juga melakukan yang banyak hal. Wah, kalau saya meninggal kemana jiwa saya? Tiba-tiba begitu, ya. Akhirnya dia menyadari bahwa dia membutuhkan juru selamat. Lalu dicari itu wanita itu ya. Wanita itu pikir saya mau ditempeleng lagi ini. Ternyata tentara ini menangis. Menangis. Ya benar kowe nduk gitu ya, bahasa Jawa itu bilang betul kamu, aku ini orang berdosa, doakan aku mau percaya Yesus. Itu ya. Jadi Roh Kudus itu ya hanya dipakai saja kita sebagai, olehnya saudara sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, tugas kita itu harus bersaksi ya. Bahwa manusia itu berdosa, untuk selamat membutuhkan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja ya. Apalagi kalau saudara fasih lidah, sudah tambah mantap lagi itu ya. Nah, sejak itulah saudara, orang kemudian 1 Korintus 12 ayat 3, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, kata mengaku itu menempatkan yang diakui itu di atas dirinya, di atas segala-galanya, dan meyakininya dengan sungguh-sungguh. Menempatkan Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidupnya ya. Ketika orang berdosa seperti yang mau tenggelam ini berteriak Yesus, itu Roh Kudus itu ya. Kapan masih teringat beberapa waktu dulu
ketika saudara pertama berteriak, ya, ingat Yesus, kapan itu? Aku kaget terus sambil beledek waktu itu ya, bukan itu. Tapi saat kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya terima Yesus, itulah saudara, pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup banyak orang di muka bumi ini ya, termasuk kita semua tentunya ya. Nah, begitu kita menerima Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka Roh Kudus itu mengatakan di dalam Efesus 1, 13, 14, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Percaya kita mengaku Yesus tadi itu ya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya. Materai itu adalah sebagai tanda milik sesuatu yang telah dibeli. Misalnya zaman dulu kalau seseorang membeli seorang budak ya, budak itu lalu dicap besi panas saudara. Itu materai namanya. Bukan materai 10.000 seperti sekarang itu enggak terasa itu ya. Dicap besi panas itu jadi apakah di dadanya, di punggungnya, di kakinya ya, maknyus. Waduh, maknyus gitu ya kan. Itu materai itu. Dulu guru saya, Dr. Lapian pernah mengajar ya, materai itu adalah sulit dijelaskan ya, tetapi kita alami pemeteraian roh itu ketika secara simultan ya. Saat kita percaya itu kita mengalami jamahan Roh Kudus itu. Yang mensahkan ya pengakuan dari Tuhan lewat Roh Kudus bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus dan menjadi miliknya Tuhan. Itu materi itu kan membekas ya. Haleluya. Membekas. Dan orang tahu, oh ini miliknya Tuan Kotok Gurito ini ya. Itu. Oh orang ini miliknya Tuhan. Oh orang ini orang gereja. Saudara tidak usah teriak-teriak orang Kristen ya. Saudara ke pasar saja kan, oh Kristen gitu Pak. Ya. Dari mana? Ya. Orang yang melihat biasanya dari bajunya, dari namanya, dari kalung salibnya, ya kan? Sebaliknya kalau bukan ya dari ciri-cirinya itu, ya. Nah, jaminan apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan itu adalah kalau seseorang membeli tanah misalnya, ya sebagai tanda jadi. Itu sudah jadi misalnya harganya 1 miliar gitu ya. Lalu surat-surat diurusi semua nah, sebagai tanda jadi bahwa tanah itu dibeli oleh seseorang, dia bayar uang muka. Panjar namanya. Ya. Yaitu sebagian yang dibayarkan sampai suatu ketika nanti seluruhnya akan diberikan. Ya. Jaminan atau sebagian daripada bagian, ya apa sih ngomongnya kok bulet ya. Jaminan adalah bagian kecil yang diberikan sampai kita memperoleh seluruhnya. Dari apa yang Tuhan akan berikan pada kita. Itu loh, saudara. Waktu kita percaya kita selamat, tapi kan belum masuk surga, ya kan? Tapi melalui Roh Kudus ini jaminan. Sekalipun
belum menerima keselamatan yang sempurna keseluruhannya, tapi lewat Roh Kudus ini sebagai jaminan, sebagai bagian dari nanti keselamatan yang sempurna seluruhnya kan diberikan pada kita. Kapan itu? Pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Tapi sementara itu lewat Roh Kudus ini kita sudah dapat merasakan apa itu keselamatan yang sempurna, apa itu sorga, apa itu sukacita sorgawi. Ya itu kan kita menyanyi ya, kesukaan sorga. Ya, bagaimana kita belum masuk sorga bisa rasakan sorga? Lewat Roh Kudus. Kamu kok ketawa opa menyanyi ya? Kamu pikir opa nggak bisa menyanyi? Puji Tuhan ya. Nanti lain kali kita bicarain nanti kelamaannya ya. Nah, kemudian Roh Kudus itu mendiami kita ya, sebab Ia menyertai kamu dan akan mendiami dan akan diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus itu berdiam, apa artinya? Bukan tinggal di suatu hotel, sifatnya sementara. Kalau Bapak Ibu menginap di hotel itu kan paling cuma 1 hari, ya, 2-3 hari. Jarang orang nginap di hotel 1 bulan itu ya. Paling berapa ya, 2-3 hari lah liburan panjang begitu. Artinya hanya tinggal sementara. Tapi berdiam di sini adalah tinggal seperti kalau kita tinggal di rumah kita. Ya, tinggal secara permanen. Kayak saya ini ya rumah saya di sini, saudara. Tinggal di sini saya. Saya kan tempo-tempo saya ke Jakarta, menginap di sana. Saya ke Makassar 2-3 hari, pulang lagi ya. Saya ke Manado, nginep juga di sana. Tapi enggak selamanya saya tinggal di situ. Pergi kemanapun akhirnya saya pulang kembali ke rumah saya. Tinggal secara permanen. Kalau tinggal sementara itu cuma tamu. Ya, misalnya ada tamu ke sini, nginap di sini, bro boleh nginap? Ya boleh, tapi enggak selamanya dia nginap. Waktu tempo hari itu ada tamu dari Kanada. Wah itu agak lama nginepnya 2 minggu di sini, sampai melenger saya. Waduh, ngasih makan repot saudara. Pedes gak gelem, sego gak pati gelem, njaluke roti gandum. Loh kadang-kadang gak ono, ya kan? Pecel gak gelem. Repot ya. Ya sudah ya, namanya tamu harus saya layani dengan baik. Tapi enggak, untung saja dia hanya tinggal sementara. Kalau tinggal selamanya di sini, waduh, bukan main itu ya. Aku akan membentuk panitia ngurusi tamu. Tapi Roh Kudus itu, olehnya Roh Kudus itu jangan dijadikan sebagai tamu dalam hidup kita. Terimalah dia sebagai pribadi yang tinggal menetap, ya, tinggal menetap, tinggal secara permanen, yaitu untuk menyertai kita, dikatakan tadi, untuk memimpin kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah ini, makanya tidak heran saudara dalam diri kita kan masih manusia, masih ada sifat-sifat daging kita yang berlawanan keinginan roh dan keinginan daging ini. Ya, tetapi kita bersyukur justru karena adanya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, memimpin kita dalam kebenaran, ya.
kita selalu dipimpin supaya kita tidak mengikuti, atau kalau sudah kita tidak terus mengikuti keinginan daging kita yang membawa kepada dosa itu, tapi kita boleh belajar, saudara, untuk mengikuti kehendak Roh, ya, yaitu kepada kebenaran, tidak lain adalah firman Tuhan. Begitu. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Nah, Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu mengajar, ya. Roh Kudus itu menegur kita sampai kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti keinginannya. Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita beruntung bahwa segala sesuatu yang telah dikatakan kepada kita itu sudah tertulis di dalam Alkitab kita ini, ya, baik firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat para nabi-nabi dalam perjanjian lama, itu termasuk itu, ya, maupun di dalam perjanjian baru. Itu semua yang telah termasuk itu, ya, semua yang telah kukatakan kepadamu di dalam Alkitab kita ini. Jadi kita ini sekarang, saudara, ya, tinggal membaca, bahkan menyelidiki, merenungkan, bermeditasi dengan firman Tuhan, ya, Alkitab kita secara tertulis ini, maka itu berarti kita memberi waktu, memberi kesempatan, ya, untuk Roh Kudus itu baik mengingatkan kita akan firman Tuhan, maupun juga Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Itu, ya. Kalau di teologianya itu pewahyuan firman itu sudah paripurna. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, melalui Tuhan yang memakai para penulis-penulis Alkitab melalui yang namanya Theopneustos atau inspirasi Roh Kudus. Ya. Tetapi yang namanya iluminasi, pencerahan, penerangan roh, itu masih terus. Roh mengajar, roh menerangkan, roh menjelaskan. Ya, di mana firman yang kita baca itu menjadi rema, ya, dengan firman yang tertulis yang kita baca, kita renungkan, itu Tuhan berbicara kepada kita. Itu kalau sekarang. Jadi saudara tidak bisa berharap, aku kepingin Tuhan berbicara sama saya, lalu saudara pergi ke puncak Gunung Semeru. Lahar ndek kono Mas, ya, di rumah. Lewat firman Tuhan ini loh. Saudara tidak usah bertapa mau mencari firman Tuhan, ya. Jadi luangkanlah waktu saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu itu sama dengan memberi waktu Roh Kudus sendiri mengajar kepada kita. Sudahlah, ya, lakukan sajalah. Makanya setiap pagi saudara ada doa pagi sekalipun lewat Zoom, ya. Itu ada firman Tuhan disampaikan di situ sekalipun renungan singkat. Kalau itu saudara mengikutinya, ya, mendengar renungan pagi, apa saudara renungan sendiri atau renungan dari orang lain, ya, firman dari yang disampaikan orang lain, itu sama, ya. Memberi kesempatan Roh Kudus akan memakainya mengajar kepada kita. Nah, namanya
Firman itu kan apa? Seperti cermin. Firman itu seperti palu. Firman itu seperti api, ya kan? Firman itu apalagi seperti obat. Firman itu seperti makanan, roti kehidupan, enak ya. Kalau obat bagaimana? Obat apa manis? Obat kebanyakannya gimana obat itu? Pahit. Tapi kalau saudara manis-manis, sehat enggak? Malah dokter sekarang tuh menganjurkan kalau bisa jangan makan gula, ya kan? Minum kopi Pak tanpa gula. Kurangi Pak karbo, nasi, apa semua, lah itu bisa jadi gula, ya kan? Obat itu pahit. Biasanya orang mendengar firman Tuhan, wes tuas nong gereja, buang waktu nong gereja kena firman Tuhan gak enak. Ya memang firman Tuhan itu kabeh gak enak, saudara ya. Wah menegur kok, ya. Mengingatkan. Mengajar tuh kadang-kadang gak enak. Tapi kalau kita telan saudara ya, stilakailah wis kayak waktu terima kasih Tuhan, Tuhan tegur saya. Nanti jadi sehat, jadi baik. Puji Tuhan. Dulu ya di Aris Munandar itu banyak pendeta-pendeta staf gitu ya. Oh banyak sekali. Nah, jemaat itu sudah hafal, oh ini kalau pendeta yang ini khotbahnya begini, pendeta yang ini khotbahnya, wow ini pahit ini ya. Loh, jarang yang mau datang lihat pas pendeta itu. Padahal saya ikuti itu pengajarannya bagus loh saudara ya. Haleluya. Kalau di sini nih gak ono sing pahit kok saudara. Om Roy, Om Ronald ya. Enak kabeh iku. Nah, kemudian Roh Kudus itu menghasilkan buah roh dalam hidup kita, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semua mengenai kasih, sukacita, kita kan punya ini, ya. Lalu buah rohnya itu di mana perbedaannya? Gitu. Buah roh itu yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita ketika secara manusia kita sudah sampai batasnya enggak sanggup lagi mengasihi. Gitu ya, enggak sanggup lagi kita itu punya sukacita dalam kondisi tertentu. Punya damai sejahtera, sabar, kemurahan. Kemurahan itu suka memberi ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gitu. Kasih misalnya, kalau seseorang itu mengasihi anaknya, ya, anak mengasihi orang tuanya, ya mesti aja. Ya. Tapi bagaimana kalau orang yang melakukan yang enggak baik kepadanya? Orang yang membencinya, bagaimana? Jadi saudara, kalau kita sebagai manusia, ketika seseorang membenci kita, kita membalas bukan kita balas dengan kebencian yang lebih benci ya, tapi kita balas dengan kasih. Itulah buah roh. Ya, misalnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang jahat kepada kita, tapi kejahatan tidak kita balas dengan kejahatan yang lebih jahat, tapi kita balas dengan kebaikan, itulah kebaikan Roh Kudus. Ya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Pengendalian diri misalnya. Kalau sama-sama ya dengan istri
Ada wanita cantik menggoda, suami itu bisa mengendalikan diri. Maaf ya, aku sudah punya istri gitu. Tapi bagaimana kalau dia sendirian? Dia jauh dari istrinya. Oke? Tapi sekalipun dia jauh dengan istrinya, dia tidak tergoda dengan wanita cantik. Ya, itulah Roh Kudus yang menolong dia. Ya, kalau enggak, aduh, apalagi zaman sekarang ya. Sekarang ini apa sih? Orang itu ya semakin banyak duitnya, apa semakin banyak istrinya. Jadi ibu-ibu pilih mana? Bapak-bapak banyak duit apa sedikit duit? Ya, pilih yang banyak duit tapi yang setia ya gitu. Puji Tuhan. Kita ini terbatas ya. Jadi untuk yang didaftar dalam Baro ini semua itu baru bisa ya. Hanya dengan Roh Kudus. Kalau enggak ya. Manusia sabar misalnya. Orang manusia sabar tapi ada batasnya kan begitu ya kan. Haleluya. Nah, barulah kemudian saudara kita akan juga dibaptiskan dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Begitu. Gereja kita membedakan pengalaman Roh Kudus saat kita percaya ya, secara simultan apa yang saya ceritakan tadi itu, dengan kemudian orang yang sudah percaya itu juga dijanjikan selain Roh Kudus mendiami juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Istilahnya berbeda. Kisah Rasul 1 ayat 45 dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 4 penuh. Tetapi itu bukan sesuatu yang berbeda. Jadi misalnya dibaptis dulu baru penuh, enggak. Itu merupakan pengalaman yang sama. Ya. Jadi dibaptiskan. Ada yang mengatakan dibaptiskan itu sekali, tapi penuh itu berkali-kali. Tapi baik dibaptis maupun dipenuh itu adalah suatu pengalaman yang terus-menerus harus kita alami ya. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Efesus 5 8 18, dan jangan kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata penuh di sini merupakan pengalaman yang sama dengan kisah 1 ayat 4 dan kisah 2 ayat 4 tadi. Tetapi di sini hendaklah kamu penuh dengan Roh itu adalah ya dari kata perfect continuous tense. Artinya suatu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Itu ya. Misalnya makan. Kalau kita makan itu kan kemarin makan. Kan sekarang juga makan, besok juga makan. Artinya makan itu sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Mandi misalnya, tidak bisa orang itu saya mandi 1 tahun untuk satu kali untuk 1 tahun, ya enggak ada. Mandi tiap hari terus-menerus. Minum juga terus-menerus. Olahraga ya begitu, harusnya terus-menerus. Kadang-kadang kan malas ya. Nah, saya kan punya alergi saudara ya. Asma itu kan basisnya alergi. Lalu oleh dokter dibilang, Pak, untuk meningkatkan daya tahan terhadap alergi itu Bapak harus renang katanya. Loh ya dok, Bapak pernah renang? Loh ya dok pernah, kapan? Sebelum COVID dok gitu ya. Masa yang dulu saya pernah renang itu enggak berlaku ya? Ya
Bapak harus renang terus-menerus, Pak, begitu ya. Begitulah juga, jadi dibaptis Roh Kudus itu penuh Roh Kudus bukan cuma sekali selesai sudah. Begitu ya. Tetapi Efesus 5:18 supaya itu hendaklah kamu senantiasa, maksudnya begitu ya. Penuh Roh Kudus artinya terus-menerus. Penuh Roh Kudus bukan cuma sekali itu lalu selesai terus enggak lagi. Ya, jadi bukan penuh sekali berhenti. Kalau baptisan cuma sekali sudah, ya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus. Makanya saudara kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul 2, ya kan? Kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 28 itu sekali lagi di situ murid-murid dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Juga Petrus yang memberitakan Injil di pasal-pasal lain Kisah Para Rasul, maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah itu. Nah, bagaimana itu, Saudara, ya? Efesus 5:19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini jemaat ini sudah pernah dipenuhkan Roh Kudus. Tapi kemudian dikatakan ya, konteksnya ayat 18 supaya kamu penuh Roh Kudus terus-menerus tadi. Ya sudah ya, tetapi masih harus lagi. Bagaimana prakteknya? Kan begitu ya. Berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Mazmur itu menyanyi sambil memainkan alat musik. Ya, kayak kita begini. Kalau dulu beda alat musiknya ya. Lalu kidung puji-pujian, nyanyian yang sudah terdeskripsi, ya, kidung, buku nyanyian, dan nyanyian rohani, spiritual song, itu enggak tertulis ya, itu dari Roh Kudus nyanyian rohani itu. Ya bagaimana praktiknya? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Jadi spiritual song itu dipakai begini bahasa Inggrisnya. Spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Itu. Jadi kita itu disuruh untuk sering-sering kita, saudara, berkata-kata seorang kepada yang lain ya. Mengatakan firman Tuhan. Itu zaman dulu itu saudara, kalau umat Tuhan berkumpul itu menyampaikan pembacaan ayat gitu, ya. Memperkatakan, itu kan ada ayatnya di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9, jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah kemudian sambil bermain musik menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu kan secara manual ya, secara biasa kita lakukan, sampai kemudian tingkat nyanyian rohani, spiritual song itu. Nah bagaimana itu? Itu rumusnya sama dengan Kisah 2 tempat. Ya, orang berdoa dengan bahasa biasa sampai dia penuh Roh Kudus, lalu dia beralih dari bahasa secara manusia kepada bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu. Begitu juga ketika kita naikkan pujian biasa, pujian yang kita sudah hafal, kita yang sudah tahu dengan memain musik, sampai kita penuh Roh Kudus. Substansinya itu penuh Roh Kudus itu. Baru kemudian roh memberikan bukan kata-kata kalau kita berdoa, tetapi memberikan
nyanyian rohani, nyanyian roh. Jadi saudara, di gereja zaman dulu bukan hanya berkata-kata bahasa roh, tapi juga menyanyikan nyanyian roh. Lalu kemudian ada yang diberi nubuat dan sebagainya, ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa kita lakukan. Jadi saudara, kita harus merenungkan firman, kita harus meluangkan waktu berdoa, kita harus menaikkan pujian. Jangan begitu saja ya, sampai benar-benar kita ada di hadapan hadirat Tuhan, sampai benar-benar kita dipenuhkan Roh Kudus. Baru kemudian kita beralih dalam bahasa rohnya, dalam nyanyian rohnya itu. Waduh, itu berkatnya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi ini berdoa ya. Mari kita terus berdoa ya. Terus merenungkan firman-Nya. Ya, nanti mengenai selanjutnya saya sampaikan minggu depan, saudara, ya. Puji Tuhan. Bisa menangkap nggak? Bisa mengikuti saya nggak kira-kira begini ya? Puji Tuhan. Jadi jangan berhenti cuma berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai saudara penuh Roh Kudus, Tuhan. Nanti Roh Kudus akan meyakinkan saudara. Lu dengar. Roh Kudus itu akan memberikan bahasa rohnya itu, lalu katakan dengan iman. Sampai Roh Kudus memberikan nyanyian. Menyanyilah dalam roh. Dan kita nikmati kelimpahan kepenuhan roh itu. Lalu dalam kepenuhan roh itu Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan kekuatan dan sebagainya. Ya. Tuhan memberkati, happy Sunday, saudara ya. Ini saya masih kurus dulu. Sekarang sudah, sudah lebih 90. Ini dokter saya kasih foto ini, dia berjanji akan mengembalikan saya seperti ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Tuhan. Karena begini katanya, kalau gemuk itu di pinggul boleh Pak, enggak apa-apa. Di pipi boleh, di leher, di dada, di pinggang, tapi jangan di perut Pak. Itu nanti bikin penyakit macam-macam katanya. Wah ya jangan dok, ya Bapak mesti kembali lagi langsing. Kalau Bapak niat pasti bisa. Begitu juga Roh Kudus itu kayaknya sukar. Ya. Tapi kalau kita niat berdoa, kita niat menyembah Tuhan, sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Nanti Om Roy saya minta maju ke depan, ambil waktu berdoa sebentar, Roy ya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah. Mari kita angkat tangan kita. Allah ada di sini.
lagi. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Tahu Roh Allah. Mari Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Dia siap menjamah, Dia siap menegur, Dia siap memulihkan kehidupan kita. Buka hati kita untuk kita menyembah Dia. Oh haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada. Bila suasana surga turun, bila suasana surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh ya Roh Kudus, glory haleluya. Terima kasih Yesus. Oh kami sembah hanya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Makasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau ajaib, Kau ajaib ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau pada pagi yang indah ini. Kami boleh lagi diingatkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Biarlah kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Memimpin, menuntun kami. Sehingga kami tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Mari Tuhan berkati persembahan ini dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita angkat satu pujian. Anggur baru. Roh Kudus.
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. anggur baru Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Nyata kuasanya. nyata kuasanya. Haleluya. Makasih buat persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita akan tutup, kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti yang sudah disampaikan bahwa sepanjang minggu ini dan minggu depan semua kegiatan baik itu komsel maupun ibadah remaja, ibadah pemuda dan doa Jumat ditiadakan karena kita ada kegiatan doa kepenuhan Roh Kudus ya, mulai dari Jumat kemarin dan sampai akan berlangsung sampai tanggal 18 Mei. Kami mengundang kepada Bapak Ibu, mari mengambil waktu karena ini hanya dilakukan 1 tahun sekali ya. Jadi kita mau ngambil waktu untuk kita benar-benar mau merasakan lawatan Allah, hadirat Allah, bahkan Roh Kudus bisa memenuhi akan kehidupan kita. Dan ada pengumuman untuk Gloria Family Camp kita. Mungkin saya serahkan langsung kepada Bapak Ketuanya, monggo untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah diberkati dengan pengajaran firman Tuhan. Ya, sekarang kami mau menyampaikan pengumuman tentang acara tahunan kita yang bernama Gloria Family Camp. Mungkin beberapa ada yang belum pernah ikut. Gloria Family Camp itu merupakan camp di tempat di luar gereja, dan biasanya kalau namanya GFC itu kita nginep 1 hari. Nah, kita untuk tahun ini kalau GFD, nah kita nggak nginep ya, hanya ngambil waktu seperti tahun kemarin di Cangar ya, itu GFD. Tapi kalau GFC, Gloria Family Camp, kita ngecamp semalam di suatu villa. Untuk tahun ini kita menetapkan GFC kita ada di Panderman Hills, Batu, Villa Panderman Hill, Batu. Jadi kalau Bapak Ibu dari PNS, terus sedikit, lalu belok kiri ke arah Golden Tulip, naik lagi kira-kira sekilo itu sebelah kiri, namanya Villa Panderman Hills. Villanya sangat bagus ya, mungkin bisa di setel ya, film videonya ya, gambar ketika kami sedang mengecek lokasi itu, jadi di tengah-tengah hutan pinus, dan kita nanti akan menikmati 3 villa di sana.
dan kami sudah sediakan kira-kira yang akan ikut pesertanya sekitar 150 orang dengan biaya hanya 100.000. Fasilitasnya Bapak Ibu akan mendapatkan menginap semalam, terus kaos, ya, makan 3 kali, snack, dan acara-acara lain. Seharusnya biayanya kalau dihitung kurang lebih 300.000, tapi Bapak Ibu hanya dikenakan 100.000, yang lainnya panitia yang mencarikan. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini setahun sekali, dan tadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ada formulir. Nah, barangkali Bapak Ibu nanti bisa isi dan dikumpulkan kepada panitia. Kita akan adakan tanggal 21, 22 Juni, tepatnya hari Sabtu, Jumat Sabtu. Ya, kita biasanya berangkat siang, ya, sore kita acara sampai malam, terus besok paginya kita lanjut senam, permainan, dan lain sebagainya. Jadi kita healing, ya, jangan di rumah atau mungkin rutinitas kantor atau di mana. Ya, kita ini kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah, karena kadang kita ibadah pagi jam pertama nggak ketemu, nggak kena dengan jemaat di ibadah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan saling menjalin keakraban, saling menguatkan, saling sharing, dan tema untuk tahun ini adalah Together we can do great things. Ya, bersama kita pasti bisa melakukan perkara besar dengan penguatan nantinya komsel-komsel dan komisi-komisi. Jadi komsel kita akan kuatkan lebih lagi, Bapak Ibu yang berdekatan dengan tempat komsel nanti kami arahkan ke sana. Kita beribadah kecil di komsel, bisa sharing. Kalau di ibadah besar gini selesai ibadah bisa langsung pulang, ya. Tapi kalau di komsel Bapak Ibu bisa lebih akrab, dan nanti akan Bapak Ibu lebih banyak waktu untuk ngobrol dan memberi waktu sharing, caring, ya. Nah, kira-kira itu. Nah, nanti kalau terlalu lama videonya mungkin enggak usah, ya. Saya kira dari kami sekian dulu. Ya, saya berharap semua bisa ikut. Ya, sebenarnya kami hanya mentarget 150 orang, tapi kalau 600 jemaat ikut, ya nanti kita cari lagi. Panitia yang bingung. Oke, itu saja pengumuman dari kami. Saya serahkan kembali kepada Om Roy. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sayang sekali kalau tidak mengikuti acara ini, sebab acara ini adalah acara tahunan. Jadi mari kita betul-betul menjadwalkan dengan baik pada tanggal 21 sampai 22 itu, khususkan untuk supaya kita bisa mengikuti acara ini, ya, sehingga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Baik, formulir yang sudah dibagikan bisa dikembalikan minggu depan, ya. Kalau memang diberikan secara tunai nanti ditulis di situ tunai, dan kalau transfer nanti langsung kepada Bendahara Ibu Linda Sabdoy. Itu tambahan sedikit. Kita bangkit berdiri semua dan kita mau akhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah, kami muliakan dan kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Pagi yang sangat diberkati bagi kami semua. Karena kami datang mendengarkan firman-Mu dan kami boleh merasakan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang berbeda. Ketika kami pulang maka kami pulang membawa kekuatan yang baru daripada Engkau. Membawa akan kuat kuasa daripada Engkau, sehingga kami yang mungkin datang dalam keadaan sakit, kami pulang dengan membawa kesembuhan daripada-Mu.
Kami datang mungkin dengan membawa pergumulan persoalan kami. Rasanya tidak ada lagi solusi dan jalan keluar. Tapi kami pulang pada pagi hari ini membawa jawaban yang baru daripada Tuhan. Karena ketidakmampuan kami adalah kebisaan daripada Allah. Kesanggupan daripada Roh Kudus yang sudah menyatakan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami semua jemaat-Mu yang ada hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga, suami istri dan anak-anak kami, masa depan bahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, tadakan kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan kelak datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam